Mahkamah Konstitusi, Saudara, menolak semua permohonan yang diajukan pasangan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud di sidang sengketa Pilpres 2024. Sebelumnya ada banyak dalil yang diajukan di persidangan namun tidak mampu meyakinkan Hakim MK. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, pemohon mengajukan dalil-dalil antara lain mempermasalahkan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, dalil pembagian bansos untuk pemilu dan juga mobilisasi, juga netralitas pejabat atau aparat. Namun semua dalil itu hari ini tidak terbukti. Mahkamah Konstitusi, Saudara, menyatakan menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud. Namun ada 3 dari 8 hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. 3 hakim itu adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hakim Ketua Soehartoyo, Saudara, menyebut salah satu yang dipertimbangkan MK adalah dalil Anies Muhaimin yang meminta Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Menurut MK, dalil yang disampaikan Anies Muhaimin ini tidak beralasan menurut hukum. MK juga bilang tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Cawapres. Penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berikutnya, MK juga menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hakim Ketua mengatakan dalil pemohon soal penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Capres Ganjar Pranowo menghormati hasil putusan MK yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Ganjar bilang putusan MK merupakan akhir perjalanannya dan Mahfud MD. Ganjar menilai hasil sidang sengketa akhir perjalanannya dari Pilpres begitu bersama dengan Mahfud MD. Adanya dissenting opinion dari 3 hakim menunjukkan adanya nurani hakim yang berbicara. Namun Ganjar tetap menghormati hasil sidang dan mengucapkan selamat kepada pemenang TKN Prabowo Gibran. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian. Dan catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili
hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Sementara tim hukum Timnas Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto mengapresiasi 3 hakim yang memberikan dissenting opinion dalam sidang sengketa Pilpres. Bambang menyatakan jika dilakukan pemungutan suara ulang, dalil Timnas Amin soal bansos dimanipulasi ini terbukti. Bambang menyatakan belum pernah dalam sejarah sengketa Pilpres ada dissenting opinion hakim. Namun demikian mengenai dalil adanya keterlibatan ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia, ada dissenting opinion tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini langsung 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion. Dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara. Pemilihan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Ketua Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra menyebut hasil sidang sengketa Pilpres sudah diprediksi pihaknya. Yusril menyatakan pemohon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak mampu memberikan bukti di persidangan dan hanya berisi narasi. Meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan, seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Mengapa dalil dan bukti-bukti yang diajukan tidak mampu meyakinkan hakim MK? Kita ulas malam hari ini bersama dengan juru bicara Anies Muhaimin, Pipin Sopian, dari tim Prabowo Gibran diwakili oleh Nikolai Aprilindo dan juga Abdul Aziz Hakim dari tim Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-bapak semuanya.
Malam. Ya, waalaikumsalam. Saya mau ke Kang Pipin dulu deh. Kang Pipin, jadi ini kan tadi sudah jelas ya, semua gugatan ditolak oleh hakim. Sebenarnya kalau yang dilihat dari tim hukum ini, bukti apa sih yang kurang atau yang tidak cukup untuk membuktikan akhirnya gugatan ini bisa diterima, tapi malah kemudian semua gugatan malah ditolak ini? Tapi harus diralat ya, tidak ditolak oleh semua hakim, hanya 5 dari 8. Baik. Ada 3 hakim yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi kami ini ada harapan ya, kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi ya. Di situ 3 dari 8 melakukan dissenting opinion, dan ini menjadi harapan bagi kami bahwa gugatan yang kami sampaikan itu ada dasar dan argumentasi yang kuat. Kalau tadi dikatakan dari 01 mengatakan bahwa semuanya narasi, tidak ada bukti, tidak ada fakta dan sebagainya. 3 hakim MK dalam sejarah Mahkamah Konstitusi tidak pernah terjadi ada dissenting opinion dalam sengketa hasil Pilpres. Baru saat inilah ada dissenting opinion 3 hakim. Jadi kalau diartikan dari Kang Pipin sendiri, kalau gugatan ditolak hakim MK 8, tapi kemudian 3 hakim ini ada dissenting opinion, apa yang ditangkapnya? Yang pertama adalah bahwa gugatan yang kami sampaikan ini memang ada harapan bahwa sesungguhnya bisa menjadi putusan MK kalau salah satunya misalnya dari ketua MK-nya bisa bergabung dengan yang dissenting opinion, maka bisa menjadi keputusan. Sebetulnya sangat tipis di sini. Maka kami katakan ada harapan baik bagi kami bahwa dengan adanya 3 hakim MK dissenting opinion ini, memang ada harapan ke depan bahwa demokrasi kita akan lebih baik. Mungkin saat ini secara resmi keputusannya gugatan kami ditolak, tetapi bagi kami positive thinking kami adalah bahwa memang kerisauan rakyat Indonesia saat ini, termasuk yang kami sampaikan dalam gugatan, ternyata oleh 3 hakim MK yang luar biasa, 3 profesor, guru besar yang mereka punya hati nurani untuk membuka mata hatinya, tidak menggunakan kacamata kuda untuk memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres kemarin. Mereka membuka mata bahwa politisasi Meskipun ditolak artinya, tapi tadi ada catatan ya, karena 3 hakim MK ini justru berbeda pendapat gitu ya Kang Pipin maksudnya ya. Oke, kalau gitu, ya kalau gitu saya mau ke timnya Ganjar Mahfud, Bang Aziz. Bang Aziz, kalau dari catatannya ini sebenarnya bukti-bukti apa sih yang kurang sehingga gugatan ditolak hakim MK meskipun ada 3 yang berbeda pendapat? Iya, kalau dalam konteks pembuktian memang kalau kita lihat alasan-alasan yang diberikan oleh majelis hakim tadi, saya kira itu kan sebenarnya kita juga sudah maksimal sebenarnya untuk membuktikan secara sesuai dengan alat bukti yang kita berikan dalam proses persidangan itu. Namun saya kira dalam proses pembuktian kami baik para saksi maupun para ahli itu tidak menjadi pertimbangan khusus oleh kelima hakim konstitusi yang tadi saya kira mereka putuskan untuk menolak atau tidak menerima permohonan kami. Nah bagi kami soal pembuktian ini yang tidak dipertimbangkan oleh 5 hakim ini juga menjadi presiden buruk ya, karena pertama di sisi lain ada 3 hakim yang secara substantif, ada 3 hakim yang saya kira punya alasan atau argumen hukum untuk mempertimbangkan alat bukti kami atau bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi itu menjadi catatan yang sangat kualitatif, yang sangat berkualitas untuk menjadi pembelajaran bagi saya juga bagi 5 hakim itu. Nah, kalau gitu Bang Aziz, bagi kami, ya, kalau gitu kita ulas satu persatu deh. Misalnya contohnya soal pencalonan Gibran ini kan tuntutannya untuk didiskualifikasi, tapi ternyata kan tadi hakim MK menyatakan kalau pencalonannya untuk Gibran sendiri sah dan tidak ada intervensi dari Jokowi. Iya,
ini kan sebenarnya tadi kalau kita lihat dari pernyataannya Prof. Saldi Isra, Prof. Eni dan Prof. Arif Hidayat, kita melihat ada sebuah kesepakatan tentang pelanggaran etika atau pelanggaran moral, saya kira. Ada satu catatan penting yang harus diingat dan ini dilupakan dalam proses persidangan, terutama oleh kelima majelis hakim ini, bahwa kita ada punya aturan yang sudah dipositifkan di negara ini, yakni TAP MPR nomor 6 tahun 2021 saya kira. TAP MPR ini yang saya kira tadi disampaikan oleh Prof. Eni, yang ini tidak menjadi sebuah catatan ya, catatan argumen hukum yang disampaikan oleh kelima majelis hakim yang tidak menerima permohonan kami. Nah ini yang krusial. Nah kalau saya katakan soal Gibran misalnya, saya kira sudah ada alat bukti yang kuat untuk memberikan kepada kita, bukan hanya kepada majelis di Mahkamah Konstitusi, tapi Republik ini mengetahui misalnya putusan MK maupun putusan terhadap DKPP ya, terhadap KPU. Nah itu bukti kuat bahwa negeri ini tentu tidak selamanya. Oke. Bang Aziz, mohon maaf sambil diperbaiki komunikasinya. Kita tidak mendengar suaranya Bang Aziz sambil diperbaiki. Saya mau ke Pak Nikolai dulu. Pak Nikolai, ini kan tadi dibilangnya oleh tim hukum 1 dan juga 3 ini sebenarnya sudah diserahkan semua bukti-buktinya begitu, tapi kemudian akhirnya hakim menolak semua gugatan dilayangkan maupun Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Ini gimana melihatnya? Oke. Sambil diperbagi komunikasinya, kalau gitu saya balik lagi ke Kang Pipin. Kang Pipin, ini kan tadi dalam semua ya yang dibacakan dalil-dalilnya oleh Hakim Konstitusi, rata-rata ini semua menyebut nih kayak tidak beralasan hukum begitu ya. Terus kemudiannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan. Berarti artinya memang ini karena faktor bukti-bukti yang tidak meyakinkan hakim atau tidak beralasan hukum, makanya gugatannya tidak ada yang diterima satupun. Gini, ya saya kira kita ya seharusnya tambahan saya selain itu seharusnya nanti kita berharap MK itu memahami waktu 14 hari itu tidak cukup untuk melakukan pembuktian. Yang kedua adalah terkait dengan saksi. MK beberapa kali mengatakan bahwa tidak adanya saksi, hanya ada bukti, kemudian tidak tahu bahwa kronologi siapa. Di sini kami melihat bahwa MK tidak memahami bahwa tidak mudah untuk menghadirkan saksi di persidangan MK yang terbuka di saat banyak saksi yang mengundurkan diri karena takutnya diintimidasi. Jadi inilah sesungguhnya yang seharusnya MK memahami kondisi di mana tidak mudah pembuktian terhadap semua materi gugatan kita ketika para saksi mengundurkan diri karena adanya intervensi, adanya intimidasi terhadap yang bersangkutan. Maka seharusnya nanti ke depan harus ada jalan lain, solusi alternatif. Kalau misalnya saksi tidak bisa dihadirkan secara terbuka, maka bisa dihadirkan secara tertutup. Inilah saya kira ke depan ya menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama adalah waktu. MK selalu mengatakan waktu kami tidak cukup. Yang kedua adalah saksinya tidak bisa dihadirkan. Memang kalau kita menggunakan kacamata kuda, kami memandang bahwa keputusan yang saat ini diambil sebagian besar itu. Tetapi setelah kami mendengarkan ada 3 hakim MK yang mulia melakukan dissenting opinion, disitulah kami memiliki secerca harapan bahwa ada seorang hakim, majelis hakim yang peduli dan tahu persoalan. Di situ ada politisasi bansos, di situ ada politisasi aparat yang benar-benar terjadi pada waktu itu dan menyuarakan suara kami para penggugat, terutama para pemohon. Kalau gitu saya langsung tanyakan aja Kang Pipin ke Pak Nikolai nih. Semoga Bang sudah aman ya koneksinya ya. Jadi kalau Bang Nikolai tadi di 01 Kang Pipin, kemudian 03 Bang Aziz bilang ini yang mengutamakan karena ada dissenting opinionnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sengketa Pilpres sebelum-sebelumnya. Nah kalau dilihat dari tim Prabowo Gibran sendiri sebenarnya ada catatan khusus nggak sih atau ya sudah kan semua toh gugatannya ini ditolak oleh hakim? Ya, jadi perlu saya sampaikan di sini, jangan diangkat yang 3 dissenting opinion, tapi kita lihat juga yang 5 hakim yang 5 orang yang memutuskan itu.
secara bulat itu menolak karena pertama, segala dalil yang disampaikan oleh paslon 1, kuasa hukum paslon 1 dan kuasa hukum paslon 3 itu menurut 5 orang itu tidak terbukti. Dan selain itu juga yang 3 orang hakim yang dissenting opinion itu tidak masuk pada substansi perkara. Tapi kebanyakan mereka masuk pada norma. Itu ya, pertama. Oke. Yang kedua, perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Pipin tadi, ada intimidasi saksi dan sebagainya. Intimidasi di mana? Kapan? Tidak pernah terjadi intimidasi. Kalau mau dihadirkan, dihadirkan. Kenapa tidak dihadirkan? Jangan membangun narasi-narasi yang menyesatkan, yang mengatakan ada intimidasi dan sebagainya. Itu pertama, itu kedua ya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di dalam putusan dari 5 hakim, termasuk dari 3 hakim yang dissenting, itu semuanya, khususnya yang 5 hakim, itu semuanya menolak akan permohonan 1 dan 3. Bang Nikolai, bentar dulu. Kalau tadi kan dipertanyakan kan, kalau tentang mana nih, kalau gitu kenapa nggak dihadirkan? Katanya ada intimidasi. Jangan dong Kang Pipin, kata Bang Nikolai tadi. Jangan membuat narasi-narasi baru ini. Ya kalau menurut saya, real ini terjadi kok. Ya, H-1. Di mana? Kenapa tidak diungkapkan di sidang? Jadi jangan membangun narasi yang menyesatkan. Kapan itu diintimidasi, di mana diintimidasi, siapa yang mengintimidasi, itu harus dijelaskan. Saya atau Anda yang jangan membangun narasi. Bentar, Bang Nikolai. Saya kasih ke Kang Pipin dulu nih, mau dijawab sama Kang Pipin, silakan sok Kang. Saya atau Anda yang bisa. Tenang aja Pak Nikolai ya, kan Anda sedang menikmati kemenangan ya. Bagi kami. Iya bukan. Jadi gini, Bentar dulu, saya dulu atau Anda? Bentar Bang. Ya, kami. Kita kan punya etika. Tidak. Ya gantian ya Pak Nikolai ya, nanti Anda bicara, saya saksi akan Anda hadirkan di intimidasi. Pertanyaan di intimidasi. Oke, pertanyaan itu akan langsung dijawab. Bentar Bang Nikolai, nanti saya ke Anda lagi. Kang Pipin. Kang Pipin dulu jawab Kang. Menghadirkan saksi ya. Ya. Ya, jadi memang prosesnya tidak mudah ya menghadirkan saksi. Untuk itu. Ini yang harus dipahami seharusnya oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa menghadirkan saksi di saat kondisi kita ini demokrasi cacat ya. Demokrasi cacat ketika memang tidak sehat, maka orang juga takut untuk hadir di persidangan. Saya harus sampaikan, ketemu dengan banyak kepala desa, tahu bahwa ada kecurangan, ada demokrasi cacat yang bagaimana yang Anda maksud. Kemudian, hal itu terjadi 2009 terjadi. Terus demokrasi cacat apa yang Anda sampaikan? Saya atau Anda, Pak Nikolai? Dong, demokrasi cacat yang bagaimana? Kan demokrasi sekarang ini demokrasi yang betul-betul mau mengarah kepada suatu kebebasan. Tidak ada lagi belenggu dalam demokrasi ini. Cacatnya di mana? Bang, bentar, Kang Pipin belum selesai nih, silakan Kang. Ketika saya katakan, ayo jadi saksi, mereka katakan kami khawatir masa depan kami khawatir nanti kami diapa-apakan, karena aparat dan sebagainya, ada intimidasi, kekhawatiran. Jadi disitulah memang harus ada terobosan hukum. Ketika ada kekhawatiran, ada yang mundur, maka harus ada cari alternatif yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah ketika melihat fenomena ada para guru besar, para akademisi, mereka juga ada amicus curiae, para sahabat pengadilan menyampaikan itu. Kami melihat ada 3 hakim yang luar biasa. Jadi terlepas keputusan MK, kami hormati bahwa itu final dan mengikat, tetapi kami harus sampaikan rasa hormat kami kepada 3 hakim MK yang sudah berani untuk menyampaikan sikap yang berbeda dengan 5 hakim yang lainnya. Ini luar biasa bagi kami. Jadi bagi kami ini adalah semangat perubahan yang dibawa oleh 3 hakim MK dan tentu harapan dari begitu banyak masyarakat yang menghendaki supaya keputusan ini memang diterima, bukan ditolak. Tapi sekali lagi,
bagi kami tentu berharap bahwa ke depan ya Indonesia akan lebih baik, dan putusan 3 hakim MK yang dissenting opinion ini mudah-mudahan ini menjadi secercah harapan bagi kita. Oke, sebelum saya ke Bang Nikola, saya mau nanya lagi ke Bang Aziz kalau gitu. Bang Aziz, sebenarnya menarik juga tadi dalam awal-awal kan Hakim MK juga menyebutkan ya, ternyata menerima amicus curiae yang menjadi pertimbangan. Salah satunya dari disebutkan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, apakah ini juga menjadi hal yang kemudian juga cukup melegakan meskipun hasilnya tidak yang diinginkan oleh pasangan 03? Masih di mute, Bang? Halo. Halo. Ya, sebenarnya halo. Ya, Bang Aziz dulu ya, nanti saya baru ke Bang Nikolai. Silakan. Ya, sebenarnya kita melihat ya putusan hari ini itu kita lihat dari sisi konstruksi putusan ya secara hukum, baik dari pendekatan norma positivistik maupun pendekatan substansi. Nah, karena kalau kita melihat substansi putusan itu, kita jangan melihat di 5 hakim, tapi di 3 hakim dalam menyampaikan substansi permohonan ya, substansi permohonan kita. Nah, kalau dilihat dari perspektif dan pandangan itu, sesungguhnya itu kan terlihat bahwa kualitas ya dari putusan MK ini yang kita harapkan adalah untuk mencari kebenaran substansi itu kan terlihat. Nah, jadi bagi kami mungkin dari sisi aspek permohonan baik formil maupun material itu sesungguhnya secara substansi sesungguhnya itu diterima lah begitu. Ini kan soal hitung-hitungan saja. 5 lawan 3 kan begitu. Tapi dalam untuk mencari kebenaran hakiki, kebenaran substansi soal-soal adanya misalnya pelanggaran demokrasi, pelanggaran konstitusi, itu kita melihat secara jernih, secara substansi itu adalah di 3 hakim yang melakukan legal dissenting opinion itu. Nah, ini yang saya kira dalam putusan bersejarah dalam di Mahkamah Konstitusi hari ini dari Pilpres ke Pilpres yang kita lihat menjadi catatan substansi ya dalam putusan hari ini saya kira. Baik, kalau gitu singkat sekali Bang Nikolai karena waktunya terbatas. Kalau gitu sekarang apakah sudah lega atau jangan-jangan masih menunggu was-was lagi nih? Jangan-jangan nanti ada hak angket berikutnya nih terkait dengan Pilpres ini. Singkat, Bang. Kalau kami sudah menerima karena putusan MK itu kan final and binding. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Adapun mau hak angket dan sebagainya itu adalah masalah politik, bukan masalah hukum. Jadi hak angket itu tidak berkaitan dengan hukum. Itu ada berkaitan dengan politik. Dan kami yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Saya kira itu dari saya. Bang Nikolai terima kasih, Bang Aziz terima kasih, Kang Pipin terima kasih. Selamat malam Saya semuanya. boleh menanggapi, Mbak? Sudah habis, Kang Pipin. Ya, makasih. Mohon maaf, nanti mungkin di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, siap. Oke.